memastikan kita kelak bisa menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, ashabul jannah, hanya satu, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dimasukkan ke dalam surga orang yang beriman kepada Rabb mereka itu zumar. Itu di ujung surat Az-Zumar. Zumar. Apa itu zumar? Jamaatan ba'da jamaatin, berkelompok berjamaah. Dan mudah-mudahan di antara kelompok itu nanti terlihat yang masuk surga adalah jamaah yang pada malam Ahad tanggal 3 Agustus 2024 hadir di tempat ini, insyaallah. Amin. Teman-teman sekalian, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, hijrah, al-khuruj min daril kufri ila daril Islam, keluar dari negeri kufur, itulah Mekah, negeri yang di dalamnya diterapkan syariat secara kafah dan keamanannya di tangan bukan orang Islam. Karena itu jiwa Rasul dan para sahabat terancam menuju kepada Darul Islam. Al-Khuruj min daril kufri ila daril Islam, itu Madinah, negeri yang kemudian menyambut Nabi dan di sana tegaklah kehidupan Islam yang pertama. Ini hijratul awtan. Sayyidudin kemudian mengatakan yang kedua, hijratul ifmi wal udwan, yaitu hijrah dari perbuatan maksiat dan dosa dan maksiat. Yang mengutip hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, al-muhajiru man hajara man haramatu. Muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ini hari kita secara objektif dalam keadaan bisa menampakkan sia-sia Islam. Kita tidak ada halangan untuk sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dan bahkan kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan dakwah untuk merubah negeri kita. Karena itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk hijratul awtan. Tetapi meski demikian, penting bagi kita untuk melihat apakah meski kita tidak punya kewajiban hijratul awtan, hijrah makani, kita punya kewajiban untuk hijrah maknawi, hijratul ifmi wal udwan tadi itu. Bagaimana? Mari kita lihat masing-masing diri kita. Apakah ada kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan? Apakah ada yang haram yang masih kita lakukan? Jika ada, segera selesaikan yang wajib, lakukan, dan tinggalkan yang haram. Dalam seluruh aspek kehidupan, dalam ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, di dalamnya ada ekonomi, politik, sosial, budaya. Ekonomi, bagaimana cara kita mencari nafkah, dan bagaimana cara kita membelanjakan uang yang kita punya. Apakah di situ ada hal yang haram yang masih kita lakukan? Di antaranya apa? Misalnya riba. Riba ini satu perkara yang amat sangat diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan riba tis'atun wa tis'una baban. Untuk riba itu ada 99 pintu dosa. Adnaha, yang paling ringan dari 99 pintu dosa itu, ka'iyati rajulu bi ummihi, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Zina dosa besar, apalagi menzinai ibunya lebih besar lagi. Tapi itu di hadapan riba itu peringkat dosa yang paling ringan, apalagi yang lebih berat daripada itu. Jika ada, segera tinggalkan. Itulah hijratul ifmi wal udwan. Dalam politik begitu juga. Mari kita lihat diri kita, apakah kita ini masih berada di barisan pejuang perjuangan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Nabi dan para sahabat dalam seluruh hidup dan kehidupannya itu tak pernah tidak memperjuangkan, kecuali memperjuangkan risalah Islam. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk risalah Islam. Jika kita ingin disebut sebagai umat Nabi dan nanti di akhirat dianggap sebagai umat Nabi, maka jangan biarkan diri kita itu berada di dalam barisan yang memperjuangkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, memperjuangkan sekularisme, kapitalisme, sosialisme, apalagi komunisme, liberalisme, dan aneka macam paham-paham dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Jika masih segera bergeser ke dalam barisan yang betul-betul memperjuangkan Islam,
itu nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijratul itsmi wal udwan. Dan saya ingin segera mengakhiri bahwa substansi besar dari hijrah itu tak lain adalah al-firaru bidin minal fitnah, menjaga agama dari fitnah, menegakkan risalah Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Hijrah itu menandai tegaknya masyarakat Islam, tegaknya daulah Islam yang pertama di Madinah. Karena itu jika sekarang kita selalu teringat pada hijrah, karena setiap kali tahun baru Hijriah kita teringat pada hijrah, tentu saja maka spirit hijrah itu harus terus ada pada kita. Apa spirit yang paling penting di situ? Tadi, menyelamatkan agama, memperjuangkan agama, risalah ini hingga tegak kehidupan Islam. Itu yang harus kita lakukan. Dan ukhuwah Islamnya mestilah ukhuwah di dalam rangka ini. Sebab ukhuwah itu bisa di dalam rangka A, di dalam rangka B, di dalam rangka C. Lihat saja, ada banyak orang-orang Islam itu bersaudara, tapi dia bersaudara di kelompok sekuler A, di kelompok sekuler B, di kelompok sekuler C. Di situ ukhuwah juga, tapi ukhuwah di dalam barisan bukan penegak risalah Islam. Maka yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ukhuwah itu adalah seperti yang disebut dan dibaca oleh qori kita yang luar biasa tadi itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Iktisam bihablillah. Hablullah itu apa? Kalau kita membaca Ibnu Katsir, di sana dikatakan hablullah itu Al-Quran. Jadi iktisam bil Quran jami'ah. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran bersama-sama. Wala tafarruqu, jangan bercerai-berai. Bercerai-berai apa? Ketika kita tak lagi memegang Al-Quran, pasti bercerai-berai. Mengapa? Karena kita menggunakan tolu Al-Quran, sementara yang lainnya tidak menggunakan tolu Al-Quran. Bagaimana mau bersatu? Tidak akan pernah bisa. Persatuan itu terwujud ketika tolu ukurnya berbeda, apalagi lantainya berbeda. Satunya di lantai sini, satunya lagi di lantai yang atas. Tidak akan bisa. Persatuan atau ukhuwah itu hanya akan mungkin terjadi jika kita berada di lantai yang sama, kemudian menggunakan tolak ukur yang sama seperti disebut oleh Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena itulah maka kita jelas sangat merindukan ukhuwah itu. Tapi ukhuwah yang hak, yaitu ukhuwah yang tegak di atas dasar akidah Islam, di atas dasar risalah yang benar, di atas dasar Al-Quran. Jika ukhuwah itu tegak di situ, maka insya Allah perjuangan untuk tegaknya syariat Islam dan kafah seperti tajuk dari pertemuan kita pada malam ini itu bisa diwujudkan. Dan di atas Islam yang kafah itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kini hari terjadi di negeri kita. Negeri kita ini ada banyak sekali masalah. Kenapa masalah itu seperti seolah-olah tidak berkurang, malah kecenderungannya bertambah? Mengapa? Karena diselesaikan dengan cara yang tidak benar. Alih-alih persoalan selesai, timbul persoalan baru. Kita punya badan, ada sakit, itu wajar. Jika diselesaikan, diobati, diterapi dengan cara yang benar, insya Allah sembuh. Tapi kalau ditreat dengan cara yang salah, apa yang terjadi? Bukannya sembuh, bisa tambah sakit. Itulah negeri kita ini kan. Persoalan ekonomi bukan diatasi dengan benar, malah ditambah dengan persoalan. Kesenjangan negeri ini itu sudah luar biasa. Oh ibu sekalian, kesenjangan negeri ini itu kesenjangan yang tertinggi, termasuk 4 besar dunia. Kesenjangannya itu 1,19. Jadi pendapatan level terendah atau level tertinggi itu 19 kali level terendah. Lebih parah daripada Amerika. Amerika itu 1,17.
lebih parah daripada Vietnam. Vietnam itu 114, kita itu 119. Di Kalimantan itu ada 24 juta hektar lahan yang diberikan kepada rakyat itu cuma 1,4 juta hektar. Selebihnya di tangan korporat, di tangan korporasi. Ada satu korporasi yang memegang 3 juta hektar. 3 juta hektar itu seluas Jawa Barat. Sementara di negeri ini ada 14 juta petani yang tak punya lahan 1 meter persegi pun. Siapa aktor utama yang menimbulkan kesenjangan ini? Yang menimbulkan kesenjangan ini aktor utama siapa? Negara. Negara yang menimbulkan kesenjangan. Jadi alih-alih menutupi kesenjangan dengan bagi-bagi konsesi macam-macam tadi itu menimbulkan kesenjangan makin hari makin besar. Bapak-Ibu sekalian, itulah jika diatasi tidak dengan petunjuk Allah, kita akan keliru-keliru. Karena Allah sendiri sudah mengatakan famanita budaya falayadillu walayasko. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia itu tidak akan sesat, tidak akan celaka. Kenapa celaka? Karena dia sesat. Ya, ibarat kata kita jalan naik kendaraan, begitu keluar dari jalurnya sesat, celaka. Mobilnya masuk jurang, atau masuk ke got, atau masuk ke sawah, masuk ke parit, segala macam. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sebuah kepastian. Dengan kata lain bahwa kalau kita mengikuti petunjuk Allah, maka insya Allah kita tidak akan sesat dan karanya tidak akan celaka. Itulah jaminan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang tadi sudah disebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah berjanji la fatahna, pasti akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Saya sering mengatakan, coba tunjuk satu arah yang dia bukan langit dan bukan bumi. Sembarang arah bukan langit bukan bumi, tak pernah ada. Sembarang arah kita tunjuk, kalau tidak langit ya bumi. Itu artinya Allah yang mengatakan bahwa kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, keberkahan itu akan datang dari berbagai arah. Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kalau mendustakan ayat-ayat Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan seperti yang ini hari terjadi. Baru saja Presiden menandatangani sebuah keputusan Presiden yang saya belum periksa, belum baca. Ya. Tapi andai itu benar, itu luar biasa. Bahwa pelajar itu dibekali dengan alat kontrasepsi. Itu menyelesaikan masalah. Bisa nambah masalah. Mereka akan merasa aman. Oh, kalau sudah pakai alat kontrasepsi sudah aman, boleh melakukan apa saja. Itu menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti slogan Pegadaian ini, menimbulkan masalah. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Nanti bisa kita berdalam melalui diskusi, tapi intinya spirit hijrah ini harus ada pada kita selalu.